Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Hidayatullah Ginting. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Malikul Saleh. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian sebuah soal dari buku digital Signal Processing Using MATLAB. Nah, itu ada di halaman 54 dengan soal Pi 2.4 dengan nomor 4 ya. Nomor 4 itu. Dan juga beberapa tambahan pertanyaan di sini. Ada apakah analisa dari sinyal kita ini sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit, kemudian apakah sinyal kita ini analog atau digital, ataukah juga apakah juga real atau kompleks, dan juga apakah determinan atau random, dan genap atau ganjil, periodik atau non periodik. Nah, kalau begitu langsung saja untuk penyelesaiannya kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke MATLAB kita. Oke. Nah, ini dia MATLAB kita, dengan kita lihat juga contoh soal kita. Nah, di soal kita ditanyakan apakah sinyal kita ini yang akan kita bahas sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit itu. Nah, dalam matematis, sinyal waktu kontinu dia memiliki variabel X dalam kurung T, sedangkan sinyal waktu diskrit itu X dalam kurung N. Nah, sudah jelas terlihat di sini di soal kita bahwasanya variabel yang kita gunakan di sini adalah X dalam kurung N. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah sinyal waktu ini sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit? Maka jawabannya adalah sinyal waktu diskrit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah sinyal kita ini analog atau digital? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membuat kurvanya terlebih dahulu agar bisa kita ketahui apakah bentukannya seperti digital atau analog. Nah, sebelum itu karena saya sudah membuatnya, maka langsung saja kita open functionnya. Oke, sudah ada. Nah, ini dia. Nah, di sini dia. Jadi untuk mengetahui itu kita harus membuat functionnya dan juga kita harus memasukkan script nilai-nilai dari soal ini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita masukkan M. Kita input nilai M terlebih dahulu. Ini dia nilai M-nya ini. Jadi kita input dulu nilai M kita, kemudian kita input nilai N kita. Nilai N itu min 3 banding 3. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membuat M sama dengan min 10 banding 10, ketika kita enter, maka hasilnya nanti akan min 3 banding 3. Jadi kita masukkan nilai N-nya min 3 banding 3. Kemudian nilai X. Nilai X itu ini dia nilai X-nya tadi. Jadi kita input juga nilai X kita. Nah, langsung kita masuki misalkan Y1 X1 sama dengan simult. Kenapa sih kita menggunakan function simult, singship, singat? Kenapa kita menggunakan function seperti itu? Karena dari soal kita sudah jelas di sini ya. Di sini ada perkalian, penambahan, dan juga ada X dalam kurung N ini. X dalam kurung N. Bisa seperti itu. Jadi untuk simult itu kita menggunakannya karena kita ada perkalian, dan juga singship di situ dia ada X tadi, X dalam kurung N dikurang konstanta. Sedangkan di sini ya, di sini dia X N tambah 2. Di mana K sama dengan 0. Nah, kenapa kita juga menggunakan singat? Karena di sini X1N tambah. Jadi kita di sini juga di soal kita itu ada penambahan. Ini dia penambahan. Jadi di sini kita menggunakan 3 function. Nah, lanjut. Kita masukkan input nilai simult 2 kali eksponensial 0,5 dikali M. Nah, kenapa kita dikalikan lagi M? Kenapa kita masukkan nilai M tadi? Karena di soal kita di sini jadi kita harus menginput juga nilai M-nya tadi min 10 banding 10. Oke. Langsung kita masukkan juga nilai M, X, dan N-nya. Jangan lupa kita masukkan. Kemudian kita enter. Lanjut. Kita misalkan lagi untuk yang kedua. Y2, N2.
dengan sync shape. Kenapa sih sync shape? Karena kita akan memasukkan nilai yang ini tadi. Jadi di soal tadi seperti ini. Ini dia nilainya. Ini nilai yang akan kita masukkan. Jadi kita menggunakan sync shape. Dan kemudian kita lanjut enter dan langsung kita masukkan Y3 dan N3. Kita misalkan sync mode. Kenapa sync mode lagi? Karena di sini kita melakukan perkalian. Cos dalam kurung itu kan perkalian 0,1 dikali pi lagi dikali m. Kita input lagi nilai m kita dan kita masukkan lagi m. Y2. Kenapa Y2? Karena di sini Y2 dan N2. Kenapa? Karena di sini sebelum itu ada dikalikan juga. Nah, itu dia. Langsung. Dan terakhir kita misalkan X4 dengan N4-nya singat. Nah, singat ini. Jadi di sini dia penambahannya, penambahan terakhir. Jadi kan sistem perkalian itu kan dikalikan dulu, dibagi, tambah, dikurang, gitu kan. Jadi kita masukkan singatnya tadi. Jadi kita tambahkan cuma Y1 tadi, Y1, X1, kita tambahkan dengan Y3 dan N3 yang ini. Jadi sudah ya, nilai eksponensial ini kita tambahkan dengan nilai yang sudah dikalikan dengan Y3 ini yang udah dikalikan dengan Y2. Jadi kita input juga nilai di sini. Langsung aja kita enter dengan stemnya N4 dan X4. RS kita masukkan RS ya. Dan juga X kita misalkan X labelnya N, X label N, Y labelnya ini dia Y label ya untuk label Y nanti. Nah, jadi kita ambil nilai dari sini Y dengan N. Nah, jika sudah seperti ini, ketika kita run, maka kurvanya akan seperti ini. Nah, mana kurva? Oh, ini dia rupanya. Nah, jadi kurvanya itu seperti ini. Nah, jadi di sini kita analisa lagi. Apakah sinyal kita ini analog atau digital sih? Sinyal analog itu kan sinyal yang berbiku-biku gitu, kotak-kotak. Sedangkan sinyal digital itu yang melengkung, ada lembah dan juga ada gunung gitu. Jadi di sini kita analisa. Ini tidak memasuki keduanya. Kenapa? Karena ini di soal pertama itu apakah sinyal tersebut sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit. Nah, berarti sudah jelas bahwasanya ini sinyal diskrit. Karena dia tidak masuk ke sinyal analog ataupun digital. Ya, walaupun telah dijelaskan bahwasanya sinyal diskrit itu termasuk dalam sinyal digital. Jadi intinya ini sinyal diskrit tapi bisa juga termasuk dalam sinyal digital. Nah, sudah jelas. Untuk pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Lanjut, apakah sinyal kita ini real atau kompleks sih? Apa sih sinyal real atau kompleks tadi? Nah, jadi sinyal real itu dia sinyalnya nilainya nyata. Udah jelas ya, real itu kan nyata. Jadi nilainya itu nyata dan ada gitu. Kemudian nilai kompleks, sinyal kompleks. Gimana sih kompleks itu? Kompleks itu yang dimaksud dengan kompleks di sini adalah nilai yang imajiner atau tak hingga. Jadi begitu. Jadi di sini telah jelas bahwasanya sinyal kita ini adalah sinyal real. Kenapa sinyal real? Karena kita memiliki batasan, ada nilainya itu nyata gitu. Min 10, 10, min 3, min 3 ada batasannya. Udah nyata kan? Sedangkan untuk sinyal kompleks itu dia imajiner, tak hingga, belum tentu. Kita tidak tahu apakah nilainya gimana gitu kan. Jadi jelas bahwasanya sinyal kita ini adalah sinyal real. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sinyal ini sinyal determinan atau random? Nah, jadi di sini sebelum itu kita cari tahu dulu, kita buka buku kita. Oke. Maaf. Determinan dan random. Kita lihat contoh 2.2, example 2.2. 2.2. Nah, ini dia. Nah, di sini telah dijelaskan dengan determinant and plot the following. Nah, jadi di sini dijelaskan determinan. Jadi untuk sampel ini dia determinan itu langsung dijelaskan.
Sedangkan di kita itu tidak ada diberitahukan apakah determinan atau bukan gitu kan. Jadi intinya untuk sinyal kita ini sinyalnya random. Kenapa? Karena tidak disebutkan bahwasanya kita itu determinan. Jadi random, nilainya itu random, acak. Nah, selanjutnya apakah sinyal ini genap atau ganjil? Nah, bagaimana mengetahuinya gitu ya? Genap atau ganjil? Nah, sebelum itu bagaimanakah yang dimaksud dengan genap atau ganjil itu? Nah, di sini kita ketahui bahwasanya sinyal bernilai kontinu adalah sinyal yang variabel dependennya merupakan bilangan nyata. Kemudian sinyal fungsi genap. Sinyal berharga real xt. Nah, x dalam kurung t dan simetris terhadap sumbu y. Nah, jadi kita lihat di kurvanya. Kemudian untuk sinyal fungsi ganjil adalah suatu sinyal yang berbentuk tidak simetris. Jadi intinya jika sinyal ini sinyal genap, maka sumbunya itu akan simetris terhadap sumbu y. Gimana sih yang dimaksud dengan simetris itu? Nah, jadi untuk simetris itu seperti ini. Jadi dia akan sama terhadap sumbu y. Jadi nilainya itu sama, dia bercermin, ibarat bercermin itu dia sama. Nah, itu yang dimaksud simetris. Jadi kita lihat kurva kita di sini terhadap sumbu y. Nah, di sini tidak ada simetris di sini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sinyal kita ini adalah sinyal ganjil. Baiklah, kalau begitu lanjut kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apakah sinyal kita ini sinyal periodik atau non-periodik? Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu, apa sih sinyal periodik itu? Apa sih sinyal non-periodik itu? Nah, jadi yang dimaksud periodik itu apa sih? Nah, jadi yang dimaksud periodik itu adalah periodik sama dengan periode sama dengan waktu. Waktu itu menggunakan variabel t. Jadi untuk kita di sini kita menggunakan variabel t enggak sih? Jadi di sini kita menggunakan n. Nah, dari situ sudah jelas bahwasanya kita itu bukan sinyal periodik atau periode atau waktu tadi. Karena kita tidak menggunakan nilai t waktu tadi, sedangkan kita menggunakan di sini adalah nilai n. Jadi sudah jelas bahwasanya kita itu bukan sinyal periodik. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya dalam penjelasan ataupun kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay class.